Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan kembali membahas seputar Ibu Kota Nusantara, terutama tantangan dan peluang pembangunannya untuk tahun 2025 ini. Ibu Kota Nusantara itu adalah proyek ambisius yang dibangun untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Selama 2 tahun terakhir, yakni 2022 hingga 2024, proyek ini itu signifikan menunjukkan perkembangan yang pesat, menandakan babak baru dalam sejarah pembangunan Indonesia dengan visi menciptakan kota masa depan yang berkelanjutan dan cerdas. Hingga akhir tahun, pembangunan infrastruktur di kawasan inti pusat pemerintahan tahap 1 itu menembus angka 96%. Artinya kurang 4% untuk penyelesaiannya hingga akhir tahun ini. Dan di 2025 ini itu pembangunannya kembali dilanjutkan. Di lapangan itu masih terus berproses atau pengerjaan di lapangan terus dilanjutkan. Sejumlah proyek pembangunan yang memasuki tahap akhir, sementara beberapa proyek lainnya itu masih dalam proses konstruksi yang target penyelesaiannya di tahun ini. Dihimpun dari PLT Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Endra Saleh, itu menegaskan pembangunan IKN tetap berlanjut. Menurutnya, pelaksanaan proyek yang mendukung ekosistem perkantoran menunjukkan progres yang signifikan. Ia merinci, progres kantor Kementerian Koordinator kini sudah mencapai 90% untuk Kemenko 1-nya, Kemenko 3 92%, Kemenko 2 70%, dan Kemenko 4 95%. Kemudian progres proyek kantor Kementerian Sekretariat Negara kini sudah mencapai 96%, sedangkan kantor Kementerian PU baru mencapai 38%. Selain itu, ada juga progres proyek Masjid Negara mencapai 40%, dan kantor otorita IKN dijadwalkan selesai pada bulan depan, yakni di bulan Februari, yang mana progres saat ini adalah 75%. Adapun Istana Wakil Presiden itu baru mencapai 24%. Nah, dari persentase pembangunan tersebut itu rata-rata dikontrak sejak tahun 2023-2024. Nah, pertanyaan yang mengemuka saat ini adalah mengenai komitmen Pak Presiden Prabowo yang lebih memfokuskan pada program makan bergizi dan juga program 3 juta rumah. Hal ini tercermin dari penetapan anggaran pembangunan IKN tahun 2025 yang berjalan sangat dinamis. Fluktuasi anggaran IKN merupakan salah satu tantangan di tahun ini. Hal itu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi makro, prioritas pembangunan, dan ketersediaan pendanaan. Dalam buku nota RAPBN di tahun ini, anggaran IKN hanya sekitar 143,1 miliar. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan anggaran sebelumnya. Namun angka lebih besar dialokasikan Kementerian PU senilai 13,21 triliun. Sementara secara total anggaran IKN yang dialokasikan sejumlah kementerian dan lembaga mencapai 15 triliun.
Meskipun angka pastinya masih dapat berubah, namun secara umum anggaran IKN 2025 akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar. Sebut saja pembangunan jalan, jembatan, sistem sanitasi dan jaringan listrik yang mendukung aktivitas IKN. Jadi salah satu harapan besar untuk kemajuan pembangunan IKN ini adalah mengharapkan investor dari luar negeri. Selain itu juga bisa diambil juga dari investor lokal.